Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi permintaan dan penawaran. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Sumiana dengan NIM 90 500 120 109. Baik, materi pertama yaitu tentang permintaan. Permintaan disebut dengan istilah demand yang berarti suatu keinginan konsumen untuk membeli sesuatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dalam permintaan, Islam berprinsip pada entitas utama yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep permintaan dalam Islam ini menilai sesuatu yang tidak semuanya bisa untuk digunakan maupun dikonsumsi, yang dibedakan antara halal atau haram. Adapun hukum permintaan adalah makin rendah harga suatu komoditas, maka akan semakin banyak jumlah komoditas yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu komoditas, maka akan semakin sedikit jumlah komoditas yang diminta. Permintaan seseorang terhadap suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain. 3. Yaitu pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Yaitu selera masyarakat. 5. Jumlah penduduk. 6. Yaitu ramalan keadaan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu tentang penawaran. Penawaran merupakan barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Hubungan antara jumlah penawaran, barang dan jasa dinyatakan dalam hukum penawaran, yaitu berbanding lurus antara harga terhadap jumlah yang ditawarkan. Adapun penawaran Islami, yaitu menurut Ibnu Khaldun, bahwa kenaikan dalam penawaran akan menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaliknya. Dari rendahnya harga akan merugikan pengrajin dan pedagang sehingga mereka akan keluar dari pasar. Sedangkan akibat dari tingginya harga akan menyusahkan konsumen, terutama kaum mayoritas miskin. Adapun hukum penawaran. Hukum penawaran ini menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Adapun faktor yang menentukan. Yang pertama yaitu harga barang yang ditawarkan, kedua yaitu harga barang lain, ketiga yaitu harga faktor produksi, keempat yaitu kebijakan pemerintah, kelima yaitu jumlah penjual yang ada. Selanjutnya yaitu tentang kurva permintaan barang halal. Jika konsumen mempunyai pendapatan pertama yaitu senilai 1 juta per bulan dan menghadapi pilihan untuk mengonsumsi barang X dan barang Y, yang keduanya adalah barang halal. Bila harga barang X atau PX senilai 100.000 dan harga barang Y atau PY seharga 200.000. Bila terjadi penurunan harga X sebesar 50.000, maka kaki garis anggaran pada sumbu X akan bertambah panjang. Titik berpotongan sumbu Y tidak berubah, sedangkan titik berpotongan dengan sumbu X akan berubah. Bila harga X menjadi PX senilai 25.000, maka kaki garis anggaran pada sumbu X akan bertambah panjang. Titik berpotongan sumbu Y tidak berubah, sedangkan titik berpotongan sumbu X berubah. Dengan simulasi harga barang X akan didapatkan kurva yang menggambarkan antara harga dengan jumlah barang X yang diminta. Baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Rifki Yuniarti dengan NIM 90 500 120 126. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Langsung saja, materi selanjutnya yaitu konsumsi intertemporal konvensional. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam 2 waktu, yaitu masa sekarang atau periode pertama dan masa yang akan datang, periode kedua. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan, atau secara matematis ditulis Y sama dengan C tambah S, yang dimana Y sama dengan pendapatan dan C konsumsi, sedangkan S yaitu tabungan. Pada prinsip perilaku konsumen di mana terjadi selisih antara pendapatan dengan jumlah uang yang digunakan untuk konsumsi.
dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ladder, di mana jumlah kecil daripada pendapatan. Yang kedua drawer, di mana jumlah konsumsi lebih besar daripada pendapatan. Yang ketiga polonius point, di mana jumlah konsumsi sama dengan pendapatan. Kemudian konsumsi intertemporal dalam Islam. Konsumsi intertemporal yaitu dilakukan 2 waktu, pada masa sekarang dan juga pada masa yang akan datang atau periode kedua. Dalam konsep Islam sudah dijelaskan oleh hadis Rasulullah yang maknanya adalah yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan. Oleh karena itu, kebersamaan pendapatan menjadi Y sama dengan C tambah infak tambah S. Secara grafis, hal ini seharusnya digambarkan dengan 3 dimensi. Namun, untuk kemudian penyajian grafis yaitu dengan 2 dimensi, maka persamaan sederhananya disederhanakan menjadi Y sama dengan Fs tambah S, di mana Fs sama dengan C tambah infak. Fs adalah atau belanja akhir adalah infak. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Kenalkan, nama saya Winda Aulia dengan NIM 90500120113. Saya sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung